Bab 918 Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Di halaman yang begitu kecil, diletakkan sebuah batu nisan, terlihat dari sudut manapun. Claudia diperingatkan sepanjang waktu, tidak boleh keluar satu langkah pun dari Hermahem. Tentu masih maksud lain. Selama dia melihat batu itu, berarti dia melihat putranya sendiri. Seringkali, Claudia melamun menatap batu itu seharian. Karena sedang merindukan anaknya. Itu adalah momen paling bahagia baginya. Melihat kediaman ibunya dengan batu nisan berdiri di tengah halaman, amarah Nathan memuncak. Sebuah aura kemarahan meledak dalam dirinya. Suhu di sekitar tiba-tiba turun, menyebabkan Kirana dan Sienna bergidik. Ibunya adalah nona besar dari keluarga bangsawan elit khas, yang seharusnya menjalani kehidupan yang nyaman dan mewah. Tetapi karena pria itu, dia dibelenggu di tempat kecil ini seumur hidup. Bagaimana dia tidak marah? Ayo, masuk. Pintunya tidak terkunci, Nathan dengan pelan-pelan membukanya. Meskipun halaman kecilnya sangat tua, tapi sangat bersih, terutama bunga dan tanaman menambah sedikit suasana. Batu nisan yang berdiri di tengah sangat mengganggu pemandangan. Nathan menahan amarahnya, sesampai di depan pintu. Dia mengetuk tetapi tidak ada jawaban. Dia mendorong pintu. Meskipun ruangannya kecil, tapi tertata rapi dan sangat bersih. Di dalam ruangan selain sebuah meja, tempat tidur dan lemari di kamar, tidak ada barang lain lagi. Pakaian yang sudah dicuci tergantung di atas rak jemuran. Sangat lusuh, celana sampai pudar. Dapat dilihat betapa menyedihkan kehidupan Claudia dalam 30 tahun terakhir. Begitu melihat pemandangan di dalam ruangan, kelenjar lakrimal Kirana terangsang, dia diam-diam meneteskan air mata. Nathan berusaha menekan amarahnya. Saat berikutnya, dia melihat sebuah bingkai foto di samping tempat tidur. Foto di dalam bingkai sangat mengejutkan dia. Seorang pria dan seorang wanita menggendong seorang anak. Pria yang tampan dan wanita yang cantik. Terlihat seperti pasangan yang serasi. Nathan pernah mendengar dari George bahwa kecantikan Claudia adalah nomor satu di elit khas. Melihat foto-foto itu, Nathan bertiga tercengang. Semua pandangan tertuju pada pria itu dan mata Nathan menyemburkan api. Ini adalah pria bermarga Clark itu. Pelaku yang menyebabkan ibunya dikurung dan dirinya menjadi yatim piatu. Yang mengejutkan Nathan adalah ibunya masih menyimpan fotonya. Cukup menunjukkan bahwa ibunya masih merindukannya. Tapi mungkin ibu tidak tahu pria ini sudah menikah dan punya anak. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dalam mata Nathan hanya ada kebencian. Dia tidak tahu foto ini adalah hasil Claudia memohon dengan susah patah, hingga bersujud menyembah. Pria itu baru setuju untuk difoto bersama. Claudia hanya ingin meninggalkan sebuah kenangan. Setelah pria itu setuju untuk difoto, dia meminta Claudia untuk tidak membiarkan foto ini tersebar. Dia takut identitasnya terbongkar. Bab 919. Bertemu ibu. Selain itu, Claudia sendiri yang memberi nama Nathan Clark. Dia berharap suatu hari Nathan bisa menguasai dunia, arti besarnya agar bisa menekan keluarga Clark. Dia berharap putranya bisa menjadi orang berbakat. Tapi keluarga Clark Gandala dan ayah kandung Nathan tidak mengizinkan anak itu memiliki nama keluarga Clark. Anak itu anak jalang, anak haram. Sama sekali tidak layak untuk menyandang nama keluarga bangsawan, Clark. Hanya boleh menggunakan Wilson. Claudia memohon kembali untuk menamai anak itu Clark. Untuk dia kenang, hal ini ayah kandungnya yang menyetujuinya. Satu-satunya kebaikan yang dia lakukan untuk membantu Claudia. Nathan bahkan tidak tahu, dia hampir tidak memiliki nama keluarga Clark. Aku tidak akan melepaskanmu. Mata Nathan penuh dengan ketajaman. Sepertinya bibi sakit. Suara Kirana terdengar. Dia melihat sebuah panci tanah di atas kompor dengan ampas obat herbal. Lemari di sebelah juga banyak bungkusan obat herbal, ada lebih puluhan bungkus. Nathan tiba-tiba teringat ketika ibunya mengandung. Ibunya berlutut selama 3 hari 3 malam di tengah hujan lebat di depan gerbang rumah Clark. Pada saat itu menyebabkan akar dari berbagai penyakit, dan seketika menua 10 tahun. Sepertinya penyakit yang ditinggalkan saat itu. Setiap kali mendung dan hujan, akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Membayangkan saat-saat menyedihkan itu, mata Nathan memerah. Andai saja dia tahu lebih awal. Ibu tidak akan terlalu menderita. Oh ya, ibu tidak ada di rumah. Kemana dia pergi? Kata Nathan.
Mungkin pergi bekerja, dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Lihat Bibi minum begitu banyak obat, sepertinya hasil uangnya untuk membeli obat-obatan. Kirana mengatakan kenyataan yang menyakitkan. Nathan bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ibunya bertahan selama hampir 30 tahun. Ayo, kita cari keluar. Nathan bertiga segera mencari di sekitar halaman kecil. Pada saat yang sama, Nathan meminta Vermilion untuk menyelidiki pekerjaan ibunya. Setelah mencari sepanjang jalan, namun tidak terlihat sama sekali. Di sampingnya ada sebuah truk sampah bergemuruh. Sedang menyedot saluran pembuangan air yang tersumbat. Tapi pompa tidak bisa dimasukkan ke dalam jadi tidak menyedot apapun. Hanya bisa menarik sampah-sampah itu secara manual dengan tangan. Tetapi sekelompok petugas pembersih saling melirik dengan cemas, tidak ada yang mau pergi untuk menarik sampah itu. Jika ada yang mau membersihkan sampah itu, aku beri hadiah 50.000. Kata pemimpin tim itu. Semua orang menggelengkan kepala. Di selokan pembuangan air terlalu banyak sampah, bau dan kotor. Tidak ada yang mau. Aku bersedia. Pada saat ini, seorang wanita dengan seragam kebersihan mengangkat tangannya. Oke, Claudia Wilson, kemari, bersihkan itu aku akan memberimu 50.000. Kata pemimpin tim kepada wanita itu. Duar. Apa? Claudia Wilson. Pada saat ini, pupil mata Nathan dan Kirana melebar dan kulit kepala mereka meledak. Bab 920. Air mata seorang pria, satu untuk saudara, satu untuk kehidupan. Keduanya menoleh bersama. Wanita itu adalah Claudia Wilson. Saat ini, Vermilion mengirim pesan, Claudia Wilson bekerja sebagai petugas kebersihan. Juga melampirkan sebuah foto. Nathan membandingkan dengan wanita di depannya. Sama persis. Itu adalah ibunya Claudia Wilson. Claudia berusia 50-an, tetapi rambutnya beruban dan wajahnya penuh kerutan, dia tampak seperti berusia 60-an hingga 70-an. Badannya sangat kurus dan bungkuk, seolah-olah bisa terbang tertiup angin. Sekujur tubuhnya penuh jejak usia dan pukulan penyakit. Melihat penampilan menyedihkan itu, Kirana tidak bisa menahan tangis. Nathan tidak bisa menahan diri dan air mata mengalir keluar. 2 garis air mata pria. 1 untuk saudara. 1 untuk kehidupan. Wajah Claudia memancarkan kebahagiaan saat mendengar ada hadiah 50.000. Dengan jumlah uang ini, dia dapat membeli obat anti nyeri yang sedikit lebih bagus. Setelah Claudia mengenakan sarung tangannya, hendak menyelam ke dalam selokan dan membersihkan sampah dengan tangannya. Ibu. Tepat saat itu, sebuah suara seperti guntur tiba-tiba terdengar. Para petugas kebersihan tercengang, semua orang menoleh serempak. Claudia juga berbalik, kebingungan. Ibu. Nathan berteriak lagi dan berlari ke depan. Claudia terkejut dengan pemandangan di depannya. Anak ini sepertinya memanggilnya ibu. Apa dia salah orang? Tapi ketika Claudia melihat wajah Nathan dengan jelas. Duar. Seolah-olah sebuah petir menyambar di siang bolong. Dia mengenali wajah Nathan. Setengah mirip dengan pria yang sangat dia cintai. Wajah ini, tidak mungkin salah. Itu adalah anaknya. Nathan menghampiri dan memeluk erat Claudia. Ibu, maaf buat ibu menderita. Nathan berteriak. Claudia benar-benar terpana. Dia memandang Nathan dengan tidak percaya, melihatnya dengan seksama, suaranya bergetar, kamu Nathan. Ibu, ini aku. Grup. Nathan berlutut di depan Claudia dan bersujud, Ibu, aku anak yang tidak berbakti. Butuh waktu lama bagiku menemukanmu. Claudia tidak bisa menahan air matanya lagi dan meledak. Kamu adalah Nathan, anakku Nathan, anakku Nathan. Claudia berjongkok dan mendekap Nathan ke dalam pelukannya. Ibu dan anak itu menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa menit, Nathan membantu ibunya berdiri, ayo ibu, kita pulang. Tidak bisa Nathan, ibu belum selesai bekerja. Tidak perlu bekerja, anakmu akan membiayaimu. Nathan berteriak. Tidak bisa. Claudia berlari ke pemimpin tim, membungkuk dan bertanya, pemimpin tim, anakku datang, aku ingin ambil cuti, terima kasih. Melihat ibunya begitu merendahkan diri, Nathan tidak bisa menahan air matanya lagi. Bersambung.